Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Anggreni dari kelas EKIS 2I. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Judul Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Islam. Volume dan halaman volume 2 nomor 2 tahun 2020. Penulis Ina Nur Inaya. Publisher UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan penelitian mengkaji tentang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi syariah yang ditinjau dari dua perspektif, yaitu ilmu akuntansi dan bisnis Islam. Subjek penelitian Fatwa nomor 20/DSN MUI /9/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, Fatwa nomor 32/DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga, Fatwa nomor 33/DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang keempat, Fatwa nomor 40/DSN MUI /10 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar. Yang kelima, Fatwa nomor 41/DSN MUI /3 tentang obligasi syariah ijarah. Yang keenam, Fatwa nomor 59/DSN MUI /5/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Yang ketujuh, Fatwa nomor 65/DSN MUI /3/2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD syariah. Yang kedelapan, Fatwa nomor 66/DSN MUI /3/2008 tentang waran syariah. Dan yang terakhir, Fatwa nomor 69/DSN MUI /6/2008 tentang SBSN. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian jenis metode kualitatif dan survei. Metode kualitatif merupakan metode riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang ditonjolkan adalah prosesnya. Terkait dengan landasan teori yang dapat digunakan adalah rasa subjektivitas peneliti. Hasil penelitian. Salah satu karunia Allah kepada manusia sebagai bekal hidup dan harta. Islam tidak melarang penggunaan harta secara konsumtif, namun tetap harus mengupayakan sisi produktivitas. Salah satu upaya tersebut, produktivitas harta, adalah investasi. Investasi adalah sebuah komitmen untuk menyimpan harta atau dana yang diharapkan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kegiatan investasi ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi SAW. Hal itu dikarenakan banyak sekali manfaat yang ditimbulkan selain sebagai penjagaan diri, juga karena harta yang diinvestasikan tidak bertumpuk hanya pada seseorang tetapi terdistribusi sehingga menambah nilai dan manfaat harta. Namun, tidak semua investasi boleh dilakukan. Islam sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia merupakan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan batasan dan aturan dan membedakan mana investasi yang halal dan yang haram. Aturan tersebut meliputi jenis usaha, transaksi, dan modalnya,
Sehingga dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, umat Islam akan terhindar dari praktik muamalah yang dilarang. Karena sejatinya Islam memandang investasi tidak hanya sebagai aktivitas muamalah malia semata, tetapi memiliki nilai ibadah bila tetap pada koridor aturan dan prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan dan saran. Dalam kajian ekonomi syariah, investasi termasuk ke dalam kajian muamalah. Karena itu, berlaku kaidah fikih, semuanya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Investasi adalah kegiatan menyimpan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Faktor utama dalam investasi adalah keuntungan. Bertambahnya aset, baik real maupun finansial, sebagai suatu aktivitas ekonomi. Setiap orang yang berinvestasi pasti memiliki tujuan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjamin masa depan, memproteksi diri, memperoleh passive income untuk mewujudkan keinginan dan tujuan akhir yang baik. Tanggapan penulis mengenai jurnal tersebut, yaitu jurnal ini merupakan penelitian yang cukup signifikan karena dalam pembahasannya dan isinya menyangkut hal atau kejadian yang terjadi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan penjabarannya pun jelas dan informatif, namun cara penyampaiannya sedikit membingungkan bagi para pembicara awam yang membaca jurnal ini. Sistematika penulisannya juga cukup tersusun dengan baik dan jelas, mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan catatan kaki serta daftar pustaka. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.